A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwa mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da amma ba'du. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, izinkanlah saya menyampaikan tausiah saya yang berjudul Indahnya Nikmat Iman dan Takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya engkau bertakwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam beragama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ittaqillaha hayyusma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ayat dan hadis tersebut jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita umat Islam agar senantiasa untuk bertakwa kapanpun dan dimanapun kita berada. Namun yang namanya bertakwa dan iman bukanlah suatu hal yang mutlak berada dalam diri kita. Terkadang kita mengalami pasang, terkadang kita mengalami surut. Lalu bagaimana cara kita agar senantiasa menetralisasikan keimanan dan ketakwaan yang kita miliki, yaitu dengan cara meningkatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai umatnya dari ketakwaan dan keimanan yang kita miliki, sehingga jelas bahwa kita diciptakan oleh Allah dengan satu tujuan, dibebani oleh perintah dan larangan, sehingga kita tinggal memilih ingin masuk surga atau masuk neraka, ingin menjadi orang yang durhaka atau orang yang bertakwa. Takwa itu kalau kita baca di akhir ayat surat 83 Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba yang bertakwa. Di surah Al-Baqarah ayat 21 Allah juga mengatakan, Su'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian dengan bentuk ibadah apapun, baik itu ibadah sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, dan berbagai macam lagi ibadah yang lain. Di akhir ayat itu Allah juga mengatakan, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Artinya, semua ibadah dalam Islam itu gosnya adalah takwa. Sebenarnya kita sering bertanya-tanya, apa sih takwa itu? Takwa itu adalah samina wa atokna, menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat, tapi kita belum taat, belum tercegah dari yang munkar, belum tercegah dari yang fasya. Berarti sholat kita belum derajat takwa. Padahal kan sholat itu panggilan supaya kita taat kepada Allah. Misalnya kita lagi jualan nih ya, lalu azan, panggilan dari Allah. Nah ya udah, kita tinggalin aja pekerjaan itu untuk sholat. Di situ tuh kita lagi belajar taat sama Allah apapun kondisi, apapun resikonya. Jadi dalam ibadah itu kita lagi belajar sami'na wa ata'na, sehingga siapa yang beribadah terbiasa taat. Allah suruh kita begini, kita ikut. Allah larang itu, kita tinggalkan. Berarti ibadah kita sudah sampai derajat takwa. Tapi kalau kita ibadah nggak taat, berarti belum takwa. Lalu sebenarnya apa keistimewaan takwa itu? Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih dia jalan keluarnya, kasih jalan keluar dalam masalahnya. Allah kasih kita rezeki yang tidak pernah kita duga-duga dari mana jalannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Jadi kalau disimpulkan, sebenarnya orang yang bertakwa itu keren. Allah terlibat langsung dalam urusan kehidupan kita. Kita kalau merasa buntu, gak tahu lagi harus kemana, Allah beri tunjuk jalan keluarnya untuk kita. Ini jalan keluarnya. Kita gak pernah tahu. Kalau kita kekurangan, dikasih rezeki. Di jalan-jalannya gak pernah kita duga juga. Kayaknya lebih keren gitu ya. Banyak surprise-nya dari langit. Setiap hari dikasih surprise. Kan seru ya? Kita kalau setiap hari dapat surprise dari pasangan kan makin romantis, makin cinta, makin bahagia. Apalagi surprise-nya dikasih dari Allah. Setiap hari dikasih kejutan, takwa. Terus Allah mudahkan urusan kita yang harusnya urusan kita ribet,
bertele-tele, berbelit-belit, complicated, tiba-tiba menjadi simple, jadi santai. Nah, kalau kita mau hidup kita Allah terlibat di dalamnya, coba kita belajar. Ibadah kita itu jangan cuma ritual, tapi harus menjadi latihan supaya kita menjadi orang yang lebih taat kepada Allah. Cara kita biar bertakwa, kita jangan hanya melakukan ibadah secara fikih, tapi juga harus menggali apa hikmah dari ibadah itu. Ibadah ini melatih apa sih? Kayak puasa, latihan apa sebenarnya? Apa cuma latihan lapar? Kita mah bisa ya kalau cuma nahan lapar doang. Kalau puasa kita cuma tahan lapar dan haus, berarti puasa kita itu cuma ibadah, bukan takwa. Padahal harusnya adalah menahan diri dari semua hawa nafsu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak sedekah. Apa sedekah itu cuma supaya harta kita bertambah? Ternyata bukan. Sedekah itu kalau kata Allah di Al-Qur'an, sedekah itu latihan menghindari sifat kikir. Jadi kalau kita sedekah tapi masih kikir, berarti sedekah kita cuma ibadah. Begitu juga ibadah yang lain. Jadi cara kita ngeraih takwa, ngelatih takwa itu adalah kita coba memaknai semua ibadah yang kita lakukan dengan memaknai pemaknaan perilaku kehidupan sehari-hari di hidup kita. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar selalu istiqomah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian, bahkan kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kebersamaan Allah kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hati kita. Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati kita, menghidupkan hati kita dengan iman. Allah menghibur dengan kalimat inna atoinakal kausar. Allah menghibur dengan kalimat kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Karena kelemahan kita itu berawal dari saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup kita selalu butuh Allah. Kadang kita merasa perlawanan yang hebat ada dalam diri kita. Itu memang semua pekerjaan kita, kalau yang baik-baik akan ada perlawanan yang buruk. Kalau kita mengerjakan yang buruk, dilawan juga dengan yang baik. Jadi dua itu memang saling berlawanan. Tidak harus kita berhijrah. Tidak berhijrah pun dua itu berlawanan. Semuanya begitu. Bangun tidur saja sudah disuruh mikir. Coba azan berkumandang, hati kita mengatakan, cepat siap-siap udah azan. Begitu selesai azan, yang lain mengatakan, tenang, baru azan, belum qomat. Di ketika kita mengerjakan yang baik akan ada perlawanannya. Perlawanan itulah yang menguji tingkat keseriusan hijrah kita, sekaligus mendapat pahala dari situ. Yang jadi masalah adalah masih ibadah, terus menerus berbuat maksiat dan sebagainya. Lalu bagaimana cara kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita? Caranya adalah kuatkan nilai hijrah kita, niat hijrah kita. Dengan yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, setiap kita ada dorongan-dorongan untuk berbuat maksiat, cepat jawab, bagaimana saya meninggal saat bermaksiat itu. Itu akan lebih mudah. Begitu keluar dari masjid, sendalnya yang mana yang bagus, yang ini apa yang itu. Begitu mau kita pakai, rasakan, bagaimana kalau saya pakai sendal ini, saya meninggal dunia. Misalnya begitu. Itu lebih mudah mendekatkan hati kita untuk mendekat kepada Allah, insya Allah. Oleh karena itu saudara, marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang yang selalu bertakwa. Demikian tausiah saya, mudah-mudahan bermanfaat dan ada hikmahnya bagi kita semua. Subhanallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliarni, program studi perbankan syariah semester 5 Fakultas Agama Islam Universitas Samadangan Yogyakarta. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Video ini guna untuk memenuhi tugas saya ilmu dakwah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.